Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran matematika bersama Ibu Luzisti Aisyah. Hari ini kita akan membahas bilangan bulat lagi, khususnya mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ini adalah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan kalian dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat dan juga menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Baik, langsung saja kita lihat contoh pertama mengenai operasi penjumlahan bilangan bulat. Di sini Ibu ada soal. Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Kemudian ketika Mia ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Jawabannya pasti kalian sudah bisa menjawabnya dengan mudah ya. Kalau ini soalnya pasti jawabannya 7. Nah, bagaimana cara menyelesaikan menggunakan garis bilangan bulat? Oke, kita lihat. Yang pertama, Mia memiliki 3 boneka di rumahnya. Oke, berarti kita lihat pada titik 0, kemudian geser ke arah kanan sebanyak 3 langkah ya, sehingga nanti kita memiliki titik di angka 3 ya. Kemudian karena mendapatkan hadiah lagi 4 boneka lagi, maka dari angka 3 di titik 3 kita geser lagi ke kanan sebanyak 4 langkah ya, sehingga kita memperoleh titik 7. Jadi jawabannya Mia memiliki 7 buah boneka. Soal selanjutnya, Mia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Mia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Nah, pertanyaannya, berapakah pasang sepatu yang dimiliki Mia sekarang? Baik, kita langsung saja selesaikan menggunakan garis bilangan. Yang pertama, karena Nia memiliki 6 pasang sepatu, jadi dari titik 0 kita geser ke kanan sebanyak 6 langkah, sehingga ini ada titik berwarna biru, titik angka 6. Baik, selanjutnya Nia memberikan 2 pasang sepatu kepada sepupunya. Sehingga kalau 2 pasang sepatu diberikan, artinya di Nia jumlah sepatunya itu berkurang ya, sehingga dari titik 6, titik biru 6, kita gesernya bukan ke kanan tapi ke kiri sebanyak 2 langkah ya, sehingga kita berhenti pada titik 4 yang angka merah. Jadi sepatu Nia sekarang ada 4 pasang sepatu. Perhatikan bahwa bentuk dari soal tersebut adalah 6 dikurangi 2. Ya, awalnya Nia memiliki 6 pasang sepatu, kemudian bergerak dari titik 0 ke kanan sebanyak 6 satuan, dan karena dikurangi 2 pasang sepatu berarti panah berbalik ke arah kiri sebanyak 2 satuan, sehingga hasil akhirnya adalah 4. Baik, lanjut ke contoh ketiga. Seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih kedalaman pada 2 kondisi tersebut? Baik, kita lihat dari kalimat soalnya gitu ya. Yang pertama, kita memiliki negatif 5 itu mewakili posisi 5 meter di bawah permukaan laut ya. Kemudian negatif 2 mewakili posisi 2 meter di bawah permukaan laut. Kemudian bilangan negatif 2 itu lebih besar daripada negatif 5. Kenapa? Ya, karena negatif 2 berada di sebelah kanan angka negatif 5 ya. Jadi kalau kita lihat di garis bilangan itu negatif 5 dan negatif 2, posisinya negatif 5 ada di lebih sebelah kiri ya. Kalau negatif 2 itu di sebelah kanan.
karena prinsip di garis bilangan semakin ke kanan dia nilainya semakin besar, sehingga negatif 2 lebih besar daripada negatif 5. Sehingga bentuk soalnya bisa kita tuliskan sebagai negatif 2 dikurangi negatif 5. Baik, kita tuangkan pada garis bilangan. Pertama ada negatif 2, kita taruh di sebelah kiri angka 0 sebanyak 2 satuan ke kiri, sehingga kita peroleh titik negatif 2. Kemudian karena ada kata-kata menyelam lagi sedalam 5 meter ke bawah, nah karena menyelam lagi itu kita kurangkan dengan negatif 5, sehingga negatif 2 dikurangi negatif 5 itu menjadi negatif 2 plus 5, yang artinya dari titik negatif 2 pada garis bilangan kita bergerak maju ke kanan sebanyak 5 langkah satuan, sehingga diperoleh titik baru, yaitu pada titik angka 3. Jadi selisih kedalaman penyelam pada dua kondisi tersebut adalah 3 meter. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Di antaranya sifat tertutup, sifat komutatif, asosiatif, unsur identitas, dan juga sifat inverse atau lawan. Oke, baik. Yang pertama, sifat tertutup. Apa sih sifat tertutup? Jadi, ketika kita menjumlahkan dua buah bilangan bulat, maka hasilnya juga bilangan bulat. Misalnya, 2 ditambah 9 sama dengan 11. Kita tahu 2 adalah bilangan bulat, 9 adalah bilangan bulat, maka hasilnya pun 11 yang merupakan bilangan bulat. Oke, lanjut. Yang kedua ada sifat komutatif pada penjumlahan ya. Komutatif artinya adalah pertukaran atau dibalik gitu ya. Misalnya kita punya soal 5 ditambah 7, itu kalau kita balik menjadi 7 ditambah 5, maka itu sama-sama menghasilkan angka 12 itu. Jadi 5 ditambah 7 sama dengan 7 ditambah 5, dan hasilnya pun sama, 12. Itu yang dimaksud dengan sifat komutatif. Jadi walaupun dibalik hasilnya tetap. Nah, kira-kira berlaku nggak ya pada operasi pengurangan? Misalnya 2 dikurangi 3, itu apakah hasilnya sama dengan 3 dikurangi 2? Kalau hasilnya sama berarti berlaku sifat komutatif. Tapi kalau hasilnya tidak sama, berarti pada operasi pengurangan tidak berlaku sifat komutatif. Selanjutnya ada sifat asosiatif atau pengelompokan pada operasi penjumlahan bilangan bulat. Baik, kita lihat, buka kurung negatif 5 ditambah 7 tutup kurung ditambah 8, itu kita operasikan dulu ya. Negatif 5 ditambah 7 hasilnya 2. Nah, kemudian 2 ditambah 8 hasilnya 10. Lalu coba kita bandingkan dengan menggeser kurungnya ya. Pengelompokannya digeser menjadi negatif 5 ditambah buka kurung 7 ditambah 8 tutup kurung. Baik, selanjutnya ada unsur identitas pada penjumlahan. Unsur identitas pada operasi penjumlahan adalah 0. Kenapa? Karena ketika bilangan bulat dijumlahkan dengan unsur identitasnya, yaitu 0, akan menghasilkan dirinya sendiri. Selanjutnya, inverse atau lawan. Setiap bilangan bulat memiliki inverse atau lawannya. Lawan dari suatu bilangan bulat adalah bilangan bulat lain yang letaknya pada garis bilangan berjarak sama dari titik 0, tetapi arahnya berlawanan dengan bilangan bulat semula. Misalnya 5, itu lawannya atau inversnya adalah negatif 5. Kemudian negatif 5, lawannya adalah 5. Negatif 7, inversnya adalah 7, dan seterusnya. Baik, selanjutnya operasi pengurangan pada bilangan bulat ya.
Kita lihat dulu contoh-contoh soalnya. Nomor 1, 4 dikurangi 3. Nomor 2, 4 ditambah negatif 3. Baik, kita lihat nomor 1 dan 2. Nomor 1, 4 dikurangi 3 itu hasilnya adalah 1. Nomor 2, 4 ditambah negatif 3 hasilnya juga 1. Sehingga pengurangan dinyatakan sebagai penjumlahan dengan lawan bilangan pengurang. Itu juga dengan nomor 3 dan 4 hasilnya itu sama, negatif 5 dikurangi negatif 2 itu sama saja dengan negatif 5 ditambah 2 ya, karena 2 itu adalah lawan dari negatif 2. Nah, ini tugas untuk kalian ya, silakan nanti kerjakan pada buku catatan atau buku latihan, tulis tangan beserta caranya, kemudian kalian foto kerjaan jawaban kalian dan kirim lagi ke Google Classroom. Oke, sekian dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan pada Google Classroom ataupun WA group ataupun japri ke ibu, silahkan gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.